Bayangkan pagi di awal tahun baru, kalender menunjukkan Solano 1 2026, dan seperti biasa banyak pensiunan membuka ponsel dengan satu pertanyaan yang sama. Apakah rapel pensiun benar-benar cair hari ini? Pertanyaan ini bukan sekedar rasa penasaran, tapi menyangkut rencana hidup, biaya kesehatan, kebutuhan keluarga, bahkan ketenangan pikiran di saat yang sama. Beredar kabar yang lebih mengejutkan lagi. Pesangon hingga 1 miliar disebut-sebut akan dibayarkan sekaligus. Angka yang besar, waktu yang sangat spesial, dan harapan yang sudah lama tertahan. Tapi di antara semua kabar itu, mana yang benar-benar fakta? Dan mana yang hanya kabar yang dibesar-besarkan? Belakangan ini informasi tentang rapel pensiunan, kenaikan manfaat pensiun hingga pesangon jumbo, memang ramai dibicarakan di berbagai grup WhatsApp, Facebook dan YouTube. Sayangnya tidak sedikit informasi yang beredar tanpa penjelasan utuh, bahkan cenderung menyesatkan. Ada yang menyebut sudah resmi cair, ada pula yang bilang tinggal menunggu jam transfer, padahal sumbernya tidak jelas. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga terkait, seperti Taspen dan Kementerian Keuangan, sebenarnya sudah beberapa kali menyampaikan penjelasan, namun seringkali detailnya terlewat atau dipelintir. Yang perlu dipahami, rapel pensiun bukan sekedar uang tambahan biasa. Rapel muncul karena adanya selisih hak pensiun akibat penyesuaian kebijakan, baik karena kenaikan manfaat, perubahan regulasi, maupun penetapan anggaran negara. Artinya waktu pencairan besaran nominal, dan siapa saja yang berhak menerimanya tidak bisa disamaratakan. Begitu pula dengan isu pesangon hingga 1 miliar. Angka ini memang terdengar fantastis, tetapi faktanya hanya berlaku pada kondisi dan jabatan tertentu, dengan perhitungan yang sangat spesifik, sesuai aturan perundang-undangan. Disinilah banyak pensiunan merasa bingung dan cemas. Harapan sudah terlanjur tinggi, rencana keuangan sudah disusun, tetapi kepastian belum benar-benar dipahami. Karena itulah penting sekali untuk memilah informasi berdasarkan fakta resmi, bukan sekedar judul sensasional. Video ini dibuat untuk membantu Anda paham apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana posisi pemerintah saat ini, dan apa yang secara realistis bisa diharapkan menjelang 2026. Jika Anda ingin tahu apakah rapel pensiunan benar cair 2026, siapa saja yang berpotensi menerima pembayaran, sekaligus dan bagaimana fakta sebenarnya soal pesangon hingga 1 miliar, maka simak penjelasan ini sampai tuntas, karena keputusan finansial yang tepat selalu dimulai dari informasi yang benar. Baik, kita lanjutkan langsung dari akhir hook tadi, dan masuk ke pembahasan utama secara utuh, pelan dan mudah dipahami. Karena topik ini memang tidak bisa dibahas terburu-buru, banyak pensiunan yang selama ini merasa seperti berada di persimpangan antara harapan dan kenyataan. Di satu sisi, ada kebutuhan hidup yang terus berjalan, sementara di sisi lain informasi yang diterima seringkali tidak lengkap. Maka di bagian ini mari kita duduk bersama, seolah sedang berbincang santai, membedah satu persatu fakta yang sebenarnya terjadi, tanpa membuat Anda pusing dengan istilah rumit. Pertama-tama, kita perlu memahami dulu mengapa isu rapel pensiunan selalu muncul hampir setiap tahun, dan kenapa selalu dikaitkan dengan tanggal tertentu seperti awal tahun. Rapel pada dasarnya bukanlah bonus atau hadiah mendadak, melainkan hak yang tertunda ketika pemerintah menetapkan kebijakan baru, seperti kenaikan manfaat pensiun atau penyesuaian gaji pokok yang berdampak pada pensiun. Seringkali aturan itu berlaku surut dari tanggal tertentu. Nah, selisih antara hak yang seharusnya diterima dan yang sudah dibayarkan sebelumnya, itulah yang disebut rapel. Jadi rapel tidak muncul tanpa sebab, dan tidak semua tahun otomatis ada rapel. Masuk ke isu yang paling banyak ditanyakan, yaitu apakah benar rapel pensiunan akan cair tepat pada suasana Ramadan 2026. Disinilah banyak kesalahpahaman terjadi. Awal tahun memang sering dijadikan momen simbolis, karena bertepatan dengan berlakunya anggaran baru dan kebijakan baru. Namun secara teknis pencairan rapel sangat bergantung pada beberapa hal penting, mulai dari terbitnya peraturan resmi, kesiapan data penerima, hingga mekanisme pembayaran di lembaga pengelola, seperti Taspen. Tanpa ketiga hal ini, pencairan di tanggal cantik, sekalipun tidak akan mungkin dilakukan. Banyak pensiunan yang bertanya, kalau aturannya sudah diumumkan, kenapa tidak langsung cair? Pertanyaan ini sangat wajar. Yang sering tidak disadari adalah bahwa pengumuman kebijakan dan pelaksanaan teknis adalah dua tahap yang berbeda. Setelah kebijakan diumumkan, masih ada proses verifikasi data, penyesuaian sistem dan penghitungan ulang hak masing-masing penerima. Proses ini tidak bisa disamaratakan,
Karena setiap pensiunan memiliki riwayat, golongan masa kerja, dan besaran pensiun yang berbeda-beda, itulah sebabnya pencairan rapel hampir selalu dilakukan setelah beberapa waktu, bukan tepat di hari pertama aturan berlaku. Lalu bagaimana dengan kabar bahwa rapel akan dibayarkan sekaligus dalam jumlah besar? Secara prinsip rapel memang dibayarkan sekaligus, bukan dicicil, namun besarannya sangat relatif. Ada pensiunan yang menerima rapel ratusan ribu, ada pula yang jutaan, tergantung selisih hak dan lamanya masa rapel. Jadi ketika mendengar cerita tentang rapel besar, penting untuk diingat bahwa pengalaman satu orang tidak bisa dijadikan patokan bagi semua. Sekarang kita beralih ke isu yang lebih sensasional dan sering membuat jantung berdebar, yaitu kabar tentang pesangon hingga 1 miliar yang dibayarkan sekaligus. Angka ini memang nyata, tetapi konteksnya sering hilang ketika dibagikan di media sosial. Pesangon dalam jumlah sangat besar, ini tidak berkaitan langsung dengan pensiun reguler yang diterima mayoritas pensiunan. Biasanya angka tersebut muncul dalam kasus pejabat tertentu dengan jabatan tinggi, masa kerja panjang dan skema hak keuangan yang sangat spesifik sesuai undang-undang. Bagi sebagian besar pensiunan ASN TNI dan Polri, istilah pesangon seringkali disalahartikan. Yang diterima setelah pensiun umumnya adalah manfaat pensiun bulanan, dan dalam kondisi tertentu, hak-hak lain seperti tabungan hari tua atau uang penghargaan masa kerja nilainya tentu jauh lebih realistis dan tidak bisa disamakan dengan angka fantastis yang sering dijadikan judul besar. Karena itulah, penting sekali untuk tidak langsung menyamakan diri dengan informasi yang belum tentu relevan dengan kondisi kita. Kecemasan sering muncul karena informasi yang beredar tidak menjelaskan perbedaan ini. Banyak yang akhirnya berharap terlalu tinggi, lalu kecewa ketika realitas tidak sesuai bayangan. Padahal jika sejak awal memahami mekanismenya, perencanaan keuangan bisa dilakukan dengan lebih tenang. Pemerintah sendiri sebenarnya cukup konsisten dalam menyampaikan bahwa setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas dan sasaran yang spesifik. Hanya saja penjelasan detailnya sering kalah ramai dibandingkan rumor. Di titik ini, kita perlu bicara jujur tentang peran media sosial, grup WhatsApp keluarga, grup pensiunan, dan kanal YouTube yang memang sangat membantu menyebarkan informasi dengan cepat. Namun, kecepatan ini sering tidak diimbangi dengan akurasi. Satu potongan pernyataan pejabat bisa berubah makna ketika dipisahkan dari konteksnya. Inilah yang menyebabkan banyak pensiunan merasa seolah-olah sudah dijanjikan, padahal yang ada baru wacana atau pembahasan awal. Lalu apa yang sebenarnya bisa dijadikan pegangan? Yang paling aman adalah pernyataan resmi dari pemerintah, terutama yang sudah dituangkan dalam peraturan atau keputusan tertulis. Selama belum ada aturan resmi yang menyebut tanggal dan mekanisme pencairan, maka informasi tersebut sebaiknya diperlakukan sebagai kemungkinan, bukan kepastian. Sikap ini bukan berarti pesimis, melainkan realistis dan bijak. Menjelang 2026, pemerintah memang menghadapi banyak tantangan, mulai dari pengelolaan anggaran hingga kebutuhan sosial yang semakin besar. Dalam kondisi seperti ini, setiap kebijakan keuangan negara akan melalui perhitungan yang sangat matang. Pensiunan tetap menjadi perhatian karena mereka adalah bagian penting dari sistem pengabdian negara. Namun, perhatian ini diwujudkan melalui kebijakan yang terukur, bukan keputusan mendadak tanpa dasar. Banyak yang bertanya apakah mungkin rapel dan hak lain dibayarkan bersamaan di awal tahun, agar pensiunan bisa langsung merasakan manfaatnya. Secara teori mungkin saja, tetapi secara praktik, hal itu sangat bergantung pada kesiapan administratif. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pembayaran sering dilakukan beberapa waktu setelah aturan berlaku, dan ini bukan bentuk pengabaian, melainkan konsekuensi dari sistem yang harus akurat dan adil. Penting juga untuk diingat bahwa setiap perubahan kebijakan biasanya membawa dampak jangka panjang. Ketika pemerintah menaikkan manfaat pensiun misalnya, itu bukan hanya soal rapel, tetapi juga peningkatan pembayaran bulanan ke depan. Jadi meskipun rapel tidak langsung cair di tanggal yang diharapkan, manfaat jangka panjangnya tetap ada dan akan terus dirasakan setiap bulan. Disinilah sudut pandang perlu diperluas. Jangan hanya fokus pada tanggal cair, tetapi lihat gambaran besarnya. Pensiun adalah hak seumur hidup, bukan transaksi sekali waktu. Ketika sistemnya diperbaiki, hasilnya mungkin tidak langsung terasa besar, sentamisai dan berkelanjutan. Pendekatan ini seringkali lebih aman bagi keuangan negara sedang penerima manfaat. Bagi Anda yang saat ini
sedang menyusun rencana keuangan, sebaiknya rapel atau kemungkinan pembayaran tambahan tidak dijadikan satu-satunya sandaran. Anggaplah itu sebagai tambahan. Jika memang terjadi dengan cara ini, Anda tidak akan terlalu terpukul jika pencairannya mundur atau nilainya tidak sebesar yang dibayangkan. Perencanaan yang realistis selalu lebih menenangkan. Di sisi lain, tetaplah kritis dan aktif mencari informasi, bertanya ke sumber resmi, mengikuti pengumuman dari TaskPen, dan mendengarkan penjelasan yang utuh adalah langkah yang sangat dianjurkan. Jangan ragu untuk mengklarifikasi. Jika ada informasi yang terasa janggal, sikap seperti ini justru membantu menjaga ketenangan bersama karena kepanikan sering menular dari satu kabar yang belum tentu benar. Menutup pembahasan panjang ini, satu hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa harapan pensiunan untuk mendapatkan haknya adalah hal yang sah dan wajar. Pemerintah pun menyadari hal tersebut. Namun di tengah banyaknya kabar yang beredar, kemampuan untuk memilah fakta dan rumor menjadi kunci utama. Dengan pemahaman yang benar, setiap keputusan bisa diambil dengan kepala dingin, tanpa tekanan berlebihan. Jadi ketika Anda mendengar kabar tentang rapat cair Soratut Seraru 2026 atau pesangon hingar 1 miliar dibayar sekaligus, berhentilah sejenak, tarik nafas dan tanyakan satu hal sederhana. Apa dasar informasinya? Dari situlah kita bisa melangkah dengan lebih yakin, tanpa terjebak pada ekspektasi yang tidak realistis. Dan selama informasi yang kita pegang adalah fakta, ketenangan akan selalu menyertai setiap langkah ke depan.